Nah, kita akan pasang alat ini ke saklar ya, sambungkan ke saklar listrik. Alat ini sudah saya rakit dan sudah saya program sebelumnya. Kita akan pasang, sambungkan ke saklar yang ada di sini ya, saklar depan. Di sini ada beberapa kabel, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang biru. Nah, ini kabel yang coklat ini kayaknya yang positif ya, yang ke listrik. Kalau kita pakai test pen, nah itu kan nyala kan. Nah, kalau yang ini enggak, ini netral. Nah, ini yang kabel yang coklat ini akan disambungkan ke bagian COM di bagian alat di controllernya ya. Di bagian controllernya ada bagian tengah tuh bagian COM-nya. Ini kan kita sambungkan ya. Oke. Nah, kita akan copot yang ini, yang ke depan ya. Ini ada saklar ke depan. Ini yang kita akan coba satu lampu dulu untuk saklar yang ke depan. Untuk mencopot ini ya, biar kita tidak tersetrum, tersengat listrik, maka stop kontaknya yang ada di rumah kita dimatikan dulu ya. Nah, kalau udah mati ini, nah ini nggak ada listrik ya, ini aman ya, ini bisa dicopot dengan aman. Nah, kita coba sambungkan ya ke kabel seperti ini. Nah, ini yang biru kita ke netral ya, sedangkan yang ini yang positif yang ke listrik ini kita sambungkan ke kabel warna hitam. Oke, nah ini udah disambung ya tadi ke saklar yang ada di depan. Ini kabelnya, tadi kabel yang hitam ini yang ke listrik ya, positif, segini ini yang biru ini yang netral. Oke, kita buka dulu alatnya, kita sambungkan ke alat ini. Nah, ini ada beberapa, ada dua di sini, dua saklar, kita sambungkan ke saklar yang pertama ini. Ini yang hitam itu di tengah ya di sini. Ini yang saklar satu, di COM di sini, ini yang COM tengah. Ini yang untuk yang ke listrik. Nah, yang ini yang biru ini kita ke netral ke sini. Ya, tadi yang listrik yang hitam ke sini. Sedangkan yang biru yang netral ke sini ya. Nah, ini yang untuk saklar satu. Saklar 2-nya ini karena nggak digunakan, jadi ini nggak dipasang ya. Pasang di saklar satu saja. Oke, kalau udah. Saklar 2 buat apa jelas? Saklar 2 sama ya fungsinya, untuk sambung ke saklar listrik yang ada di rumah juga, atau ke alat elektronik lainnya, misalkan mau ke AC, mau ke kulkas, itu bisa disambung di sini ya. Jadi nanti ini alat ini fungsinya sebagai saklar yang bisa dikontrol dari jarak jauh secara online. Oke, kalau udah kita tutup kembali. Nah, kalau udah terpasang seperti ini, kita nyalakan lagi stop kontaknya ya, listriknya. Kita akan coba ke listrik. Oke, saya nyalakan dulu stop kontaknya sebentar. Nah, untuk router yang saya berikan ini tinggal dicokok saja ke listrik, dan ini disambungkan ke router WiFi yang ada di rumah ya. Tinggal memakai kabel yang sudah disediakan, disambungkan saja. Dan yang satunya nyambung ke router WiFi yang ada di rumah kita. Oke, listrik sudah nyala dan WiFi sudah dinyalakan ya. Jangan lupa WiFi di rumah harus nyala ya, agar ini bisa tersambung ke internet terus menerus. Oke, jika sudah nyala, kita colokkan saja ke listrik ya. Kita pakai adaptor ini, kita colokin ke listrik. Nah, jika ini tersambung ke WiFi, maka kita tunggu dulu sebentar ya. Ini akan menyala. Nah, ini tandanya ini sudah tersambung ke WiFi. Oke, jika sudah selesai, kita akan coba di aplikasi. Coba alatnya,
Sekarang kita akan coba aplikasinya di smarthome.appealindonesia.com. Ini alamatnya. Kita coba aplikasinya, kita coba login dengan user password yang sudah disediakan. Nah ini sudah tersambung ya ke websitenya, ke aplikasinya. Ini aplikasi bisa digunakan dimanapun ya, di luar kota baik di luar negeri. Jadi kalau kita mau menyalakan saklar 1 atau saklar 2 di lampu atau alat elektronik yang ada di rumah kita tinggal klik saja. Ini kita akan coba menyalakan lampu yang ada di depan ini sini di atas ya. Bisa dilihat ya, itu lampunya. Kelihatan semua ya sama aplikasinya. Ada lampunya masih mati ya. Kalau kita klik nyalakan, ya akan nyala. Nah, kalau kita matikan, ya akan mati. Selain itu, ini ada penjadwalan juga. Kita bisa jadwalkan mau mati jam berapa, mau hidup jam berapa untuk saklar yang mana. Hanya sekali nyala atau bisa setiap hari. Ini tinggal dijadwalkan saja, dibikin. Nah, selain alat untuk smart home, saya juga membuat alat untuk smart farming. Dimana kalau untuk smart farming ini akan mengatur menjaga kondisi suhu dan kelembaban ruangan ternak. Sehingga tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin, yaitu dengan mengotomatisasikan alat pemanas atau alat pendingin yang ada di ruangan ternak kita. Dengan alat ini secara otomatis ya, bisa disetting, nanti ada settingannya. Dan bisa dikontrol, dimonitor dari jarak jauh juga secara online dari luar kota ataupun dari luar negeri sekalipun. Ini alat-alat ini juga dilengkapi dengan sensor suhu ya di sini, sensor suhu dan kelembaban. Jadi bisa mengetahui kondisi suhu dan kelembaban. Serta dilengkapi juga dengan perakiraan cuaca dari BMKG. Oke, sekian saja demo alat IoT Smart Kit System ini. Semoga alat ini bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan untuk Anda. Jika ingin memesan alat ini, bisa hubungi saya langsung. Oke, sekian. Terima kasih.